Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Kita sudah mendengar tadi paparan dari Prof. Henry dan juga Pak Arianto tadi. Saatnya nih kita berganti pemain ya Prof dan juga Pak Arianto. Kita mempersilahkan Bang Andi untuk Henrianto boleh maju ke depan tadi udah podium kita lihat ya kami. Semangat berapi-apinya di depan. Oke. Oke. Selamat malam, Bang Andi. Oke, saya langsung aja nih berarti ke Herianto. Ya kan, melihat rekan Anda, kasus yang dialami oleh rekan Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini bagian dari kebebasan berekspresi, berpendapat terhadap pemerintah saat ini atau seperti apa Anda melihatnya? Itu sangat jelas untuk bagian dari ekspresi ya. Sekarang kita masuk di tengah arus demokrasi yang hampir masuk ke 3 dekade pasca reformasi 98. Kebebasan berekspresi, berpendapat adalah sebuah fundamental, fondasi utama dalam kita hidup berdemokrasi di negara ini. Nah, namun yang menjadi ironisnya, sering dibenturkan kebebasan berpendapat ini dengan batasan-batasan norma. Baik itu hukum, moralitas yang sering ditafsirkan hanya sepihak oleh para penguasa. Dan yang menjadi fundamental perdebatan kita pada hari ini, sampai kita dipertemukan ruang publik ini bukan hanya masyarakat seluruh Indonesia yang tonton, bahkan dunia hari ini. Melihat bagaimana realita bangsa kita untuk hanya memperdebatkan meme Presiden Jokowi dengan Prabowo yang dicap sebagai pelecehan oleh sebagian beberapa orang. Kalau kita menganggap ini sebuah kritikan, barangkali karena kita melihat bagaimana di latar belakangnya Jokowi dan Presiden beberapa pilpres itu berbenturan, bahkan menjadi konflik. Dan akhir-akhir ini kan menjadi harmonis, bahkan menjadi koalisi yang permanen untuk mengikat. Bahkan anak Jokowi menjadi cawapres. Barangkali ini teguran dari yang sebelumnya bertengkar, berteriak, hantam-hantaman dan sekarang menjadi kekeluargaan. Artinya kan sebuah ciuman itu sebuah harmonisasian. Sebuah jadi keguyuban ini yang nggak bisa diterima. Itu yang nggak bisa diterima dan ditafsirkan oleh penguasa. Guyup nggak diterima nih Bang Andi. Dan mahasiswa sekarang harus mencerdaskan seperti itu. Apakah tepat langkah mahasiswa ini mencerdaskan seperti itu katanya? Pertama-tama saya bilang, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih Adinda Herianto. Ya, jadi biar bagaimanapun kalau kita bicara hak asasi manusia, itu tetap ada saja batasan, itu pasti ada. Apalagi ketika dia membuat meme itu dan dia mengupload, itu bukan bicara lagi ruang hampa. Di situ sudah melibatkan, ya pemerintah juga bisa terlibat di sana dan masyarakat terlibat di sana yang menikmati itu, ya kan? Itu ada batasan-batasannya. Kenapa pemerintah membuat undang-undang ITE itu? Karena apa? Nanti bisa berbahaya untuk kedepannya. Dan kasus ini dari Kai, ini kan nama favoritnya kan Kai kan, di X itu. Ini ada pembelajaran yang paling baik buat kita semua. Bukan Ananda, Adinda Herianto, tapi buat saya juga. Harus lebih cek dan recheck dan bijak dalam bersosmed itu. Karena biar bagaimanapun jangan sampai ini jadi proksi. Nantinya orang dari luar mengadu domba kita juga di situ gitu kan. Tapi saya setuju. Mahasiswa jangan dibatasi kritik. Tapi ingat kita punya rambu-rambu untuk itu. Berilah kritik, jangan sampai berhenti untuk kritik. Saya setuju harus kritik itu. Jangan dibatasi. Gimana? Oke, terima kasih. Jangan dibatasi tapi ditahan. Terus atas nama Undang-Undang ITE yang tujuannya sebenarnya bukan untuk itu, dipakailah Undang-Undang ITE pasal 35 misalnya. Pasal 35 itu adalah manipulasi informasi elektronik. Itu bukan dalam konteks seperti yang sekarang kita bahas. Itu adalah sebuah norma untuk melindungi informasi elektronik dan sistem elektronik yang kita miliki, yang kita simpan dalam sistem dunia digital sekarang. Jadi misalnya. Nah ini secara teknis, ini udah teknis ya. Kita bicara mengenai. Loh ini memang seperti itu. Makanya kalau orang sudah dikatakan. Tahu sebentar. Tadi, Gini, masalah itu sudah bicara untuk teknis dengan segala bukan, ini bukan teknis. Kita ini bicara. Kenapa sampai 12 tahun sanksinya? Kenapa sampai 12 tahun? Masa hanya ngerubah wajah saya dirubah misalnya nanti. Itu kan juga sama memanipulasi elektronik. Atau nanti presiden diubah-ubah wajahnya jadi lebih ganteng. Juga manipulasi informasi elektronik. Kenapa 12 tahun? Bukan itu, 12 tahun itu karena ini loh. Kalau kita nyimpan informasi yang ada di laptop kita, di sistem di kantor kita, kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak, kemudian direkayasa, itu bisa merugikan ekonomi kita. Ya, ini udah paham untuk itu. Kita makanya 12 tahun. Pak Prof itu sudah paham untuk itu. Untuk itu sudah paham kita ya. Itu udah ada orang yang memang
Pak Arianto. Pak Arianto untuk masalah itu. Itu Kita jangan nafsirin undang-undang di sini, Prof. Nggak ada yang bisa kita nggak terima. bisa Karena undang-undang. beda-beda itu penafsiran undang-undang itu. Penafsirannya. Tuh. Ini bukan kita- persoalan penafsiran masalah undang-undang. undang-undang Ini begini, Semua Bapak, menafsirkan- saya kasih tahu ya. menafsirkan Pasal unsur itu yang 35, beda. ya Iya, pasal itu 35 pasal- itu. Bapak kan Ini ada ngomong mahasiswa- mengenai ada yang unsur. mahasiswa di sini. Sebentar, ini kan Ini ada kita tahu. Nggak akan memberikan selesai kalau ini penjelasan. terus debat ini terus. Pada instansinya nggak ke situ. Ke situ masuknya. Kita sudah bilang ini beda tafsiran. Titik, selesai. Nah. Sekarang pada sesi yang berikutnya apa yang perlu kita bahas ke situ. Justru Kita jangan karena terjebak salah pada itu menafsir, terus. Pak. Salah menafsir berarti otomatis salah Itu profesor implementasi. mengatakan salah nafsir. Ini yang menafsirkan ahli, Prof. Ini akhirnya yang terjadi adalah masyarakat ini takut. Nanti takut pakai meme, bikin meme takut. Takut bikin apa AI untuk Tidak ada itu efek itu. Saya jamin tidak Karena ada. semua itu manipulasi informasi elektronik. Oke, baik. Padahal bukan itu undang-undang Kan ITE teori yang itu. digembar-gemborkan Oke. itu. Ya, Itu nggak boleh. ada. Silakan, kayak kita gitu. ke Bang Andi terlebih dahulu. Silakan, Ya. ditanggapi boleh. Ya, jadi begini ya Dindaku, bahwasanya memang kita ini memang jangan sampai kita mundur untuk memberikan kritik. Itulah tugas kita sebagai mahasiswa juga. Oke. Karena apa? Pemerintah ini ya jangan dibiarkan dia jalan sendiri. Ya, harus ada kritik dan kritiknya itu memang punya argumentasi yang kuat untuk itu. Oke. Jadi bukan hoax, bukan fitnah selama ini. Ya kan terjadi itu. Makanya saya bilang, saya itu tidak anti yang namanya kritik atau apa. Tapi ketika bicara fitnah, bicara hoax itu sangat disayangkan sekali. Karena itu akan terjadi yang namanya post-truth itu. Oke. Oke. Tapi Anda melihatnya seperti itu tidak? Siap. Kalau kita dari mahasiswa sangat tidak jauh dari konteks itu ya. Karena kita kritik kan terhadap kuasa. Dan kita tegas terhadap keadilan. Oke. Ketika simbol negara itu lebih dijaga ketimbang bagaimana nasib rakyat di bawah, itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah Kritik kuasa yang dijaga atau manusianya? Tapi kritik ini harus mengedepankan etika dan moral juga nggak kalau dari teman-teman? Ya, makanya itulah pertegasan sebenarnya. Seandainya tidak ada meme ini, ada enggak perdebatan seperti ini? Tidak ada kan? Dan itu yang dihadirkan oleh mahasiswa karena memikir jangka panjang. Inilah akibatnya ketika tidak ada batasan-batasan norma-norma yang akan ke depan. Tapi prinsipnya kan bukan menghalalkan semua cara juga Ya, kan begitu. makanya kalau kita lihat ke depan, meme ini adalah sebuah fundamental untuk bagaimana mengkritis secara tajam. Saya Di setuju. dalam meme itu konkret mengkritisi baik itu secara visual, personal maupun secara konkret. baik Meskipun itu akan ada penajaman. yang tersinggung, terhina seperti itu. Jadi begini Adindaku. Pasti gini. Ya, Pasti. ya. Karena meme ini kan banyak tafsirannya. Ya. Orang ciuman bisa saja dianggap mesra, bisa dianggap LGBT, bisa dianggap pelecehan dan sebagainya. Itu kan tafsir-tafsiran. Dan sekarang kita perdebatkan di sini adalah batasan-batasan dalam menggunakan media digitalisasi itu yang perlu dipertegas oleh pemerintah. Setuju untuk batasan-batasan itu. Oke. Kita kembali ke Oke, batasan, silakan. Kenapa ada batasan itu? Maka ada undang-undang ITE itu. Oke. Ya kan, satu, tunggu dulu, saya belum selesai. Yang belakang Pak ya. Anda itu salah menafsirkan. Tunggu, undang-undang saya ITE. belum selesai. Oh, yang saya yang Saya buat. bicara Ya. dan Saya ada yang gilirannya. buat. Ada gilirannya. Prof. Saya lagi bicara dengan Adindaku. Baik, nanti kita kasih Anda. Ketua Saya panselnya. menjelaskan ke Adindaku. Saya Beliau mau yang menjelaskan membuat. Anda Oke. nutup. Pokoknya gini, saya akan menjelaskan Adindaku sebagai apa? Sebagai penerus bangsa kita ini. Lu semua Biar terus tidak bangsa ini. kebablasan, Adindaku. Gini Ya, loh, sebentar. Saya sebentar. setuju Adindaku Anda tadi berhenti dulu. Saya mengatakan mau itu. dari tadi saya belum menjawab dia. Kalau yang namanya etika, moral, semua setuju. Iya. Kalau itu memang salah, harus kita ingatkan. Iya. Setuju. Setuju itu. Tapi tidak berarti bahwa ketika orang melanggar etika Represif. itu ditahan. Oke. Kalau karena ditahan itu berarti adalah pidana dan pidana yang besar, yang tinggi. Prof, bocoran dari Pak Arianto tadi kan melalui sibernya itu sudah melibatkan saksi ahli, Prof. Saksinya siapa? Apakah punya apa kata begini, saya mau tanya, kalau saksinya memang dari Komdigi, saya akan hormat. Karena kami yang membuat waktu itu ada di Komdigi. Coba, karena sekarang Jadi ini menurut saksi, Prof saksi harus dari pemerintah juga? bukan begitu. Mereka minimal memiliki yang namanya sertifikasi. Ya, karena banyak sekali saksi-saksi sekarang ini adalah langganan-langganan yang kalau untuk menjerat tersangkanya supaya bisa dipidana Tapi itu kan pakai ranahnya saksi penyidik, tertentu. Prof. Oke. Loh, saya ini udah 15 tahun loh. Oke. Di Komdigi itu dan Ada saya tahu kok. komentar Pak Arianto? Sejak undang-undang ITE. Mau ngomong Karena gitu bisa silakan saja ya. Sudah ada saksi ahlinya terus dicek dulu siapa gitu kan. Karena itu tadi saksi kan bisa dibayar, kasarannya kan kayak gitu. Nah kalau tuduhan seperti itu, kita lantarkan pada Bapak sebagai profesor, kalau ngomongnya begitu apa enggak dibayar karena itu. Kan enggak bisa Pak kayak itu.
Jadi jangan pakai asumsi-asumsi seperti itu, Prof. Ini bukan asumsi, Pak. Ya saya mengatakan saksi ahli sudah ada kasus-kasus tapi kan Bapak menyatakan kontroversi bahwa itu, saksi ahli itu saksi ahli yang ahlinya dibayar. ya orang-orang yang tidak punya Benar sertifikasi. kayak gitu. Kalau yang melalui Komdiji katanya ada sertifikat begitu ibaratnya. Maka kalau ada isu-isu besar, pakailah saksi ahli dari Komdigi. Masa nggak percaya sama Komdigi, sama pemerintahnya sendiri? Gitu loh. Nggak khawatir nanti teman-teman mahasiswa merasakan kok nggak fair ya nih. Karena pemerintah juga yang dilibatkan saksinya begitu. Saksi itu dicari yang kira-kira cocok. Gitu loh. Saksi yang dicari cocok? Iya. Itu kan jadi Prof ini nggak percaya ini profesor itu cuma kecurigaan. Iya, curiga pada ini ya. Curiga pada aparat itu pekerjaannya nggak benar kan. Ini nggak bagus, Prof. Untuk diskusi di sini nggak bagus. Karena Bapak itu profesor yang ngomong. Dan akhirnya saya nggak bisa terima kayak gini. Mohon maaf ya. Intelektual ngomongnya kayak gitu. Ya, kita balik ke yang ada di meja dulu. Kita bicara ini ya. Oke, silakan Bang Andi. Anda tanggapi. Ya tadi memang ada disrupsi juga jadinya ini kan. Saya itu setuju kalau kita bicara itu, tapi kita fondasi kita, kalau kita lihat ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, ya ini adalah presiden kita, simbol negara kita. Jelas mereka itu tetap akan memperhatikan yang namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apalagi mahasiswa, yang sebagai nanti 2045, mereka lah pemimpin-pemimpin kita. Ya kan, disinilah diuji adindaku semua ini. Bisa tough dan juga punya pemikiran yang kuat. Artinya tetap berkomunikasi dengan pemerintah, jangan dimusuhi pemerintah. Ya kan? Membuat meme itu memusuhi berarti? Kenapa? Membuat meme itu memusuhi? Nah jadi begini, untuk bicara meme itu adalah ekspresi anak muda. Ekspresi. Ekspresi anak muda yang mungkin itu